Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Sobi dimanapun Anda berada. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Tentunya sehat ya guys. Nah, di episode kali ini, di video kali ini saya akan menyampaikan sebuah informasi terbaru, yakni tentang sistem dan ketentuan poin penalti ya bersama Shopee. Lantas seperti apa nih Kang informasi terbarunya? Nah, silahkan saja untuk teman-teman hadirin Sobat Sobi dimanapun Anda berada mencermati dan mengamatinya secara betul-betul mulai dari awal sampai berakhirnya video ini ya. Tanpa skip nih guys supaya tidak gagal paham. Baik, dan ini telah nampak terkait dengan pembahasan kita mengenai sistem dan ketentuan poin penalti. Mari kita pelajari bersama-sama mengenai pembahasan tersebut. Sistem poin penalti merupakan sistem berbasis poin ya yang dirancang untuk menghargai penjual yang memiliki perform toko yang baik nih guys. Supaya apa? Tentunya supaya dapat menjadi pilihan utama para pembeli dibandingkan penjual dengan perform toko yang kurang baik. Jadi sebagai penjual yang bijak, mari kita layani dengan baik ya pembeli yang datang ke toko online kita nih guys ya. Kemudian kita lanjutkan, poin penalti diberikan ketika penjual tidak memenuhi standar minimal yang diharapkan oleh pembeli. Hal ini bertujuan untuk memberikan peringatan terhadap aspek yang membutuhkan peningkatan. Nah, ketika teman-teman ingin mengecek terkait dengan kesehatan toko ya ataupun perform toko, silahkan teman-teman cermati di sini. Untuk melacak perform toko teman-teman, silahkan kunjungi seller center, pilihkan saja kesehatan toko, lalu lihat bagian penalti saya. Pada halaman ini teman-teman dapat mengetahui sebuah rincian ya. Rincian poin penalti dan penalti yang sedang berlaku. Ataupun teman-teman juga bisa mengunjungi terkait dengan kesehatan toko tersebut via aplikasi Shopee nih guys. Baik, hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada. Lantas kapan poin penalti tersebut diberikan? Poin penalti diberikan kepada penjual yang tidak memenuhi target perform toko Shopee ya. Jadi silahkan teman-teman tercermati karena ada syarat dan ketentuannya. Hal ini bertujuan untuk memberikan peringatan terhadap aspek yang membutuhkan peningkatan ya. Dan berikut adalah sebuah rincian poin penalti yang didapatkan jika teman-teman sebagai penjual ya tidak memenuhi target perform toko atau teman-teman melakukan sebuah pelanggaran. Nah, di sini terdapat beberapa aspek ya, aspek pelanggaran, begitupun dengan poin penalti nantinya yang teman-teman dapatkan ya. Misalkan di sini aspek performnya adalah penyelesaian pesanan dengan beberapa kategori pelanggaran yang nampak di sebelah kanannya. Silahkan teman-teman cermati. Begitupun dengan poin penalti. Misalkan yang pertama ini adalah tingkat pesanan tidak terselesaikan yang mana lebih dari ataupun sama dengan 10% ya, yang mana poin penalti berikan per minggunya adalah 1 poin. Jadi memang harus ketika teman-teman ada pesanan yang masuk, mari segera diselesaikan dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Shopee nih guys. Jadi tidak melebihi waktu tersebut. Kemudian kita lanjutkan untuk aspek yang lainnya adalah pelanggaran produk. Nah, di sini terdapat beberapa bahkan banyak ya
jenis-jenis produk yang mengandung pelanggaran di sini mulai dari mengupload produk yang dilarang ya, yang mana poin penaltinya adalah 1 poin atau 2 poin plus produk dihapus. Begitupun dengan kategori yang lain. Nampak juga di sini adalah penyalahgunaan, penipuan ataupun kecurangan ya, dengan beragam poin penalti di sini. Begitupun kita lanjut persaingan yang tidak sehat ya, nampak sebuah poin penaltinya juga. Kemudian kita lanjutkan pelayanan pembeli ataupun respon chat dan penilaian juga nampak di sini terkait dengan poin penilaian, sampai dengan penjualan di media Shopee ya. Nah, ini dia yang nampak di sini. Transfer di luar Shopee juga tidak diperbolehkan. Nampak juga adalah menjual hewan di Shopee, dan ini juga termasuk hal yang dilarang ya. Maka tentunya ketika teman-teman melanggar tersebut berpeluang mendapatkan poin penalti. Baik, hadirin sobat Shopee dimanapun Anda berada, selain menghindari poin penalti tersebut, penting untuk menjaga ataupun memastikan terkait dengan kesehatan toko teman-teman ya yang baik, dengan memenuhi target perform Shopee di 4 area berikut. Apa saja nih Kang? Nah, di mana nampak pada layar kaca teman-teman. Yang pertama, menghindari terkait dengan pelanggaran produk. Jadi silahkan upload produk yang memenuhi kriteria ataupun memenuhi syarat dan ketentuan Shopee ya. Jangan sampai produk tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran. Ini poin yang pertama. Yang kedua adalah penyelesaian pesanan. Jadi silahkan teman-teman segera selesaikan ya, karena ada batas waktunya. Dan sekilas ya, ada batas waktu yang singkat yang mana tipe layanan pengiriman instan ya, dan itu diberikan waktu yang singkat. Jadi harus dipenuhi terlebih dahulu ya, dipentingkan tipe layanan tersebut dibandingkan dengan tipe pengiriman yang lainnya ya, yang mana masa ataupun durasi pengemasannya adalah 1 hari. Ketika pesanannya masuk sore hari ya, maka bisa dilakukan pengiriman paket tersebut di keesokan harinya. Baik, kemudian kita lanjutkan pelayanan pembeli. Nah, jadi silahkan pembeli tersebut dilayani dengan baik, menggunakan bahasa-bahasa yang sopan ya, bahasa-bahasa yang baik. Jangan sampai bahasa yang kita sampaikan, gaya komunikasi yang kita sampaikan termasuk dalam kategori pelanggaran ya. Jadi harus disesuaikan syarat dan ketentuannya. Baik, yang keempat adalah kepuasan pembeli, dan ini juga menjadi hal yang penting ya dalam rangka mempertahankan ataupun meningkatkan perform toko teman-teman ya. Bisa dicek via aplikasi Shopee ataupun via seller center. Nah, di sini terdapat definisi ya. Tingkat pesanan tidak terselesaikan, persentase pesanan dari total pesanan yang dibatalkan atau dikembalikan dalam 7 hari karena kesalahan penjual. Kemudian tingkat keterlambatan pengiriman. Persentase pesanan dari total pesanan yang terlambat ya dikirimkan ke jasa kirim melewati batas waktu pengiriman yang ditampilkan pada rincian produk dalam 7 hari nih guys. Jadi memang ada batasan waktu ya dalam rangka mengemas produk tersebut. Sekilas catatan yang perlu teman-teman perhatikan di sini ya. Nah, ini dia, mulai dari poin yang pertama adalah mengupload produk yang terlarang, imitasi dan spam dalam jumlah yang tinggi akan dikenakan 2 poin penalti. Yang kedua, produk yang dapat ditampilkan dari pelanggaran produk pre-order yakni dibatasi menjadi 500 produk selama 7 hari ya, di mana perform toko akan dievaluasi setiap minggunya. Setelah perform toko selesai dievaluasi dan teman-teman diizinkan untuk menampilkan produk yang diarsipkan. Teman-teman dapat juga menampilkan produk tersebut kembali ya secara manual. Jadi silahkan
melihat secara lengkap mengenai bagaimana cara menampilkan atau mengarsipkan sebuah produk. Itu catatannya kedua. Catatannya kedua adalah catatannya ketiga, maksudnya adalah selain mendapatkan poin penalti, penjualan produk yang mana flora dan fauna menyebabkan produk dihapus. Kita lanjutkan poin berikutnya. Untuk setiap kelipatan 3 poin pelanggaran produk akan diberlakukan pembatasan produk nih guys, yang dapat ditampilkan di toko teman-teman menjadi hanya 100 produk saja selama 28 hari. Dan begitupun catatan yang terakhir, jika teman-teman mengikuti program ekspor Shopee, maka pemberian poin penalti di toko luar negeri mengikuti peraturan dan kebijakan Shopee di masing-masing negara. Baik, hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Baik, kita lanjutkan sebagai penghujung dari pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Apa yang terjadi jika penjual mendapatkan poin penalti? Nah, di sini nampak pada layar kaca teman-teman, semakin tinggi poin penalti yang terakumulasi ya yang didapatkan oleh penjual, tentunya semakin banyak keuntungan eksklusif yang diberhentikan. Jadi memang sangat ya ketika teman-teman melakukan pelanggaran tersebut sehingga tidak bisa menikmati terkait dengan keuntungan yang eksklusif ya, karena dibatasi ataupun bahkan diberhentikan. Nah, jadi silahkan teman-teman cermati tabel di bawah ini beberapa poin penalti, kemudian tingkatan ya. Yang pertama kita cek larangan keikutsertaan promosi Shopee, dan ini juga dilarang. Beberapa keuntungan, kemudian penurunan posisi produk di halaman utama ya juga diberhentikan. Larangan mengupload produk baru, nah mengubah produk juga diberhentikan, serta pembatasan akun hanya karena teman-teman mendapatkan sebuah poin penalti ya. Baik, hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, dan kita cek di sebuah catatan akhir yang mana nampak pada layar kaca teman-teman ya. Untuk setiap kelipatan 3 poin pelanggaran produk, teman-teman diberikan pembatasan produk yang dapat ditampilkan menjadi 100 selama 28 hari. Dan yang kedua, teman-teman tidak dapat mengubah informasi produk jika memiliki lebih dari ataupun sama dengan 12 poin penalti. Hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, jadi sebagai penjual yang bijak ya, silahkan dijaga betul tokonya masing-masing ya. Jangan sampai teman-teman mendapatkan poin penalti dengan berbagai macam aspek ataupun kategori pelanggaran yang nampak pada layar kaca teman-teman ya. Ada banyak macamnya, silahkan dihindari saja ataupun diminimalisir. Baik, hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, sekilas yang bisa disampaikan pada kesempatannya berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih.